Jadi kita kasih call dash sm dash 6. Kita copyin ke semuanya. Copy, paste, 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 save dan refresh. Nah, jadi deh satu baris ada 2 produk aja. Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngebahas tentang Bootstrap 5 dan di video kali ini kita mau ngebahas tentang cart. Buat teman-teman yang belum tahu, cart itu adalah seperti ini. Jadi bisa dibilang cart itu Bootstrap cart. Jadi Bootstrap cart itu kontainer atau bungkusan yang fungsinya bisa bermacam-macam, dan yang paling banyak difungsikan itu cart buat galeri produk. Misalnya kayak begini. Jadi ini ada gambar, ada title-nya, ada teksnya, mungkin ini bisa ganti jadi harga nanti atau keterangan, terus ada harga, terus ada button beli. Nah, salah satu contoh penggunaan cart itu kayak gitu. Jadi biar aku liatin langsung ya, aku copy aja ini, terus masuk ke sini, terus aku bikin di bawah block quote. Aku bikin aja kayak begini karena kita cuman sekedar mau ngeliat. Terus aku ganti image-nya jadi pakai image yang udah ada, save. Nah, lihat ya hasilnya, ini kan masih kosong. Refresh tuh, jadi kayak beginilah. Ini ada foto produk, ada nama produk misalnya, terus penjelasan produk, nanti di bawahnya bisa kita kasih harga dan button untuk pesan atau belinya. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas penggunaan cart sebagai untuk preview produk gini lah, gallery produk. Nah, kayak begitu. Untuk penggunaan yang lainnya, teman-teman boleh tes-tes sendiri nantinya. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita mulai. Oke, sebelum lanjut, ini website yang udah kita bikin di video-video sebelumnya. Ada navbar, ada banner, ada accordion, ada carousel, ada image, terus ada block quote. Kayak biasa kita bakal bikin konten baru, jadi kita butuh space baru di bawah sini. Teman-teman pasti ingat apa yang harus kita lakuin dulu. Jadi yang harus kita lakuin adalah bikin komen dulu. Ini kita bikin cart, terus sama end of cart. Nah, yang perlu kita lakukan adalah membuat sebuah div dengan kelas container fluid, terus padding Y5, enter. Terus di bawahnya kita bikin sebuah div juga, kelasnya container, save. Dan kalau kita lihat hasilnya, refresh, kita udah punya space baru. Nah, kayak yang udah-udah, aku bakal bikin sebuah heading yang jadi title di bagian ini. Kita bakal bikin headingnya adalah H2, terus isinya produk kami. Kayak biasa, ini pasti ada di samping kiri, karena kita mau ke tengah. Kita kasih kelas text center, text dash center, save. Lihat hasilnya, refresh, tuh kita udah punya produk kami ada di tengah. Nah, kayak yang tadi, aku copy aja ini, terus paste di sini. Paste, rapiin, save, refresh. Bukan di sini tapi di sini, refresh. Nah, sebenarnya ini udah jadi, tapi kenapa gambarnya nggak ada? Karena image src-nya ini. Jadi kita bakal pakai image yang udah ada di folder ini, yaitu kita coba bahan terbaik, save dan refresh. Dah jadi sebenarnya. Nah, teman-teman lihat ya. Ini sebenarnya cart ini defaultnya adalah lebar 100%. Jadi lebar 100% itu dari sini sampai sini. Kenapa kok segini? Karena yang kita copy paste itu ada ini style width 18 rem. Nah, kalau kita hapus style width-nya ini, save dan refresh, tuh hasilnya dia bakal 100% menuhin layar. Menuhin div-nya, lebarnya 100%. Nah, secara default inilah cart. Nah, untuk itu kalau kita nggak mau lebarnya 100% gini, kita pakai style atau pakai kelas yang nantinya. Yang style ini salah satu caranya aja, nanti kita pakai kelas kolom biar jadinya responsif.
Nah, ini salah satu caranya, with 818 RAM jadinya kayak begini. Oke, sekarang karena kita mau ngebahas dari dasar juga supaya untuk pemula di Bootstrap ini ngerti card kayak gimana cara kerjanya, jadi aku bakal bahas pelan-pelan, oke? Nah, ini udah aku hapus card yang tadi. Untuk langkah pertama pembuatan card itu kita bakal mulai dari yang paling dasarnya aja. Kita bisa membuat card dengan membuat sebuah div isi kelas card. Nah, aku bakal bikin sebuah teks whatever gitu biar kelihatan di dalam div ini ada apa. Ketika aku save dan aku refresh, nah, jadi sebenarnya teman-teman dengan menggunakan kelas card ini aja Bootstrap udah menyediakan kita sebuah garis atau kotak yang border colornya kayak begini, abu-abu. Nah, inilah bentuk dari card. Secara defaultnya card itu lebarnya 100% atau menuhin dari induk divnya. Nah, ini secara default dari kelas card kayak begini. Terus teman-teman lihat sendiri ya, di bawah produk kami ini nggak ada jarak, jadi kita bakal bikin sebuah kelas untuk menambah jaraknya. Kita bisa kasih MB3 aja untuk membuat atau membuat margin bottom. Save dan refresh. Sebentar, save dan refresh, kok nggak ada jaraknya, dikit banget. MB5, save, refresh. Oke, udah cukup segini. Nah, teman-teman tahu, kita bahas lagi, ini 100% secara defaultnya. Jadi karena lebar banget, aku bakal bikin kelas card kita ini punya style untuk menentukan width-nya. Samain aja ya kayak contoh pertama, yaitu 18 RAM. Save, refresh. Nah, jadi deh card kita ukurannya 18 RAM. Ini bentuk card yang paling sederhana. Oke, kita lanjut. Di dalam card ini teman-teman sebenarnya main komponennya ada 3. Jadi ada yang namanya kelas card title, bukan card title tapi card header. Terus ada juga card body, titik card body. Terus ada juga kelas card footer. Nah, kalau dilihat ini semua punya style masing-masing. Stylenya bisa dilihat di sini ya. Aku bakal bikin sebuah teks header gitu aja. Terus body juga aku bikin body. Terus footer juga aku bikin footer. Save, refresh. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri untuk header sama footer, Bootstrap udah bikinin kita stylenya, yaitu background colornya berwarna apa ini? Abu-abu. Abu-abu ya. Nah, ini kita udah dibikinin kayak begini. Nah, inilah main komponen atau komponen utama yang ada di card. Ada card header, card body, sama card footer. Terus teman-teman perlu ingat, Bootstrap itu adalah framework CSS. CSS itu gunanya styling atau membuat lebih bagus. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kalau di sini ada footer, ada header dan ada footer, dan body di sini di tengah-tengah. Kalau misalnya teman-teman lihat ini jelek, header sama footernya, kita boleh hapus bagian header sama footernya. Nah, kayak begini, refresh. Nah, kalau teman-teman cuma mau badinya aja bisa juga. Jadi header sama footer itu nggak ada kewajiban untuk kita memakainya. Jadi pakailah sehingga membuat lebih bagus dan enak dilihat. Nah, oke, kita beres ngebahas tentang card body. Sekarang kita bahas komponen apa aja yang ada di dalam card body. Nah, di dalam card body ada komponen-komponen lagi. Biasanya di Bootstrap bakal dicontohin ada yang namanya kelas card title. Terus di dalam card title ada kelas card text. Nah, biasanya kayak begini. Terus kalau kita lihat ya contohnya, nah nih ada card title, ada card text. Nah, pada umumnya card bakal punya kayak begini. Sebenarnya card title sama card text ini udah dibikinin stylenya sama CSS, kita tinggal pakai aja. Coba ya aku bikin ya. Card title ini biasa kita bisa pakai teks untuk mewakili nama produk misalnya. Jadi untuk nama produk aku bakal bikin roti nanas misalnya. Save
dan refresh. Nah, ini udah jadi title kita. Nah, untuk title kita lihat contohnya di sini dia pakai H5 jadinya. Kalau kita lihat kan tadi kita bikin generalisir title ini di dalam div kan. Nah, sebenarnya nggak perlu pakai div, bisa langsung H2 juga kayak di contoh gini. Jadinya H2 kita yang akan berperan sebagai card title. Nah, lihat ya. Aku hapus H2, save. Terus di H2 ini aku naikin aja. Aku bakal bikin roti nanas. Save dan refresh. Nah, teman-teman lihat judulnya sama besar sama ini, jadi kita nggak pakai H2, H5 aja yang paling kecil. Save dan refresh. Nah, jadi deh title atau yang biasa dipakai untuk nama produk kita, roti nanas. Terus selanjutnya ada card text. Nah, card text ini biasanya dipakai untuk deskripsi dari produk. Kalau kita lihat nih contohnya, kita kan div ini kelasnya card text. Ternyata orang-orang biasa pakainya atau bootstrap biasanya langsung card text ini diimplementasikan ke dalam P, paragraf atau apapun itu yang mau diisi sebagai isi deskripsi ini. Nah, untuk itu sebenarnya kalau nggak kasih P juga nggak masalah sih. Jadinya cuman berupa div aja. Contoh, aku bakal bikin sebuah lorem 20, save dan refresh. Hasilnya kita lihat ya. Nah, hasilnya udah jadi description dari sebuah produk itu kayak begini. Kalau kita ganti div jadi P biar mirip kayak contoh bootstrap, contoh yang ada di bootstrap ini tadi, kita lihat ya, save dan refresh. Tuh, hasilnya nggak ada bedanya karena yang kita implementasikan adalah card text ini. Terserah mau pakai yang div atau P, terserah, yang penting diimplementasikan ini. Nah, kalau teman-teman nanya card title sama card text itu apa CSS-nya? Nah, tinggal ini aja, klik kanan, inspect element, naikin sedikit biar kelihatan, aku gedein biar teksnya kelihatan juga. Terus ini aku lebarin. Nah, teman-teman lihat ya. Tadi kan kita ngebahas card title itu isinya apa aja. Kalau kita lihat card title, kita klik, nah isinya ternyata stylenya cuma margin bottom 0,5 rem doang. Nah, gimana kalau misalnya teman-teman mau lebih, nggak mau lebihin margin bottomnya 0,5 rem ini terlalu dekat jaraknya. Nah, bisa teman-teman, jadi aku close aja dulu ini ya. Tadi kan kita udah pakai ini card title 0,5 rem. Nah, kalau misalnya mau dikebawahin lagi, kita bisa kasih kelas baru aja. Contohnya yang paling gampang ya, kita kasih MB3, save, dia bakal nambah margin bottom nih seharusnya, refresh. Tuh, dia nambahkan jaraknya. Kalau kita kasih MB5, save, refresh, tuh makin lebar. Oke, aku bikin kayak semula. Jadi teman-teman nggak usah terpaku sama ini semua, bisa tambah kelas-kelas yang udah teman pelajarin kayak yang tadi aku pakai itu adalah margin bottom. Nah, kita bisa nambah apa aja kayak begitu. Terus apalagi ya, card title udah, card text udah. Nah, jadi sebenarnya di dalam card body ini kita bisa nambahin apa aja teman-teman. P tanpa kelas juga bisa, save, refresh, tuh jadi P. Terus kita bisa juga ini hapus ya, hapus. Kita bisa juga kasih button, misalnya mau lihat produk. Terus kelas btn, ingat pembahasan kita tentang bootstrap button, btn primary, save dan refresh. Tuh, button pun bisa kita kasih di dalam card body ini, jadi bebas kita mau kasih apa aja di sini. Di bootstrap card ini kita juga bisa nambah gambar di dalam card kita ini. Nah, caranya gampang banget teman-teman. Kita keluar dulu dari card body, kita enterin, kita tinggal kasih aja img src image. Ini alamat emailnya ya, alamat image-nya, path image-nya. Jadi aku punya image di dalam folder image, terus aku bakal pakai yang bahan terbaik JPG, save dan refresh. Tuh, kita udah berhasil nambahin ini gambarnya. Nah, teman-teman lihat ya perbedaannya. Ketika aku nambahin di luar card body, ininya full. Kalau aku pindahin ke dalam
card body, jadi aku pindahin ke bawah nih, card body, terus image, save, refresh. Image-nya bakal kayak begini nih kalau di dalam card body. Nah, coba aku bakal bikin sebuah kelas dulu, kelas img fluid, save, refresh. Tuh, kalau di dalam card body kita harus setting atau mengimplementasikan kelas img fluid dulu, terus image-nya juga ada padding nih, jaraknya tuh kan nggak bagus banget tuh, makanya kita bisa nambahin image ini di atas kelas card body ini aja. Nah, di atas sini, jadi image div-nya card body, baru isi-isinya, save dan refresh. Tuh, hasilnya kayak begini, kita nggak perlu ngatur-ngatur pakai kelas img fluid tadi. Oke, teman-teman, terus di image ini kita bisa juga nambahin sebuah kelas baru lagi. Nah, kalau teman-teman lihat ya, aku zoom in dulu banyak-banyak. Nah, teman-teman lihat nih, aku zoom in lagi biar kelihatan. Nah, ini kan tadi kita udah bahas tuh, kelas card itu bakal ngebikinin kita sebuah border kayak begini. Nah, kalau kita tambahin image, ternyata image-nya ini ngelebihin dari border nih, teman-teman lihat ya. Image-nya lancip, terus keluar dari garis. Nah, itu bisa kita buang lancipnya ini dengan menggunakan sebuah kelas di sini. img kelas img card top, save, refresh. Sebentar, kayaknya bukan img card top. Aku lihat dulu, lupa, card img top. Ya ampun, terbalik. Jadi aku ganti jadi card img top, save dan refresh. Lihat ya, ini lancip tuh, dia bakal ada bordernya. Itulah kegunaan dari card img top, dia bakal ngebikin border radius di yang atasnya ini, yang bawahnya ini nggak dibikin, dia border radius masih tetap lancip. Nah, jelas ya teman-teman kegunaan dari card img top. Oke, aku balikin ke semula. Ini dia. Nah, ternyata image ini nggak cuman di atas aja kita ngeletakinnya, kita bisa juga di bawah. Gimana caranya? Aku cut aja dulu, aku cut ini, terus pindahin paling bawah nih, setelah penutup div card body. Nah, ini kan bukanya ini tutup, enter, paste, save, refresh. Nah, aku gedein lagi. Teman-teman ingat, kita pakai kelas ini card img top, sehingga yang dikasih border radius cuma top doang. Nah, ini kan nggak perlu ya, karena ini di dalam kotak. Yang perlu itu ini lancip nih, keluar dari garis. Nah, kita bisa ganti top ini jadi bottom, save, refresh. Tuh, jadi yang lancip tadi bagian bottom diubah jadi punya border radius, karena kita pakai card img bottom. Untuk top bakal yang di atas aja, sedangkan bottom yang di bawah. Oke, aku backin ke seperti semula, terus aku balikin juga ini ke atas, back, save, dan refresh. Nah, ini udah jadi gambar kita. Bukan gambar kita, tapi card kita untuk galeri produk. Teman-teman, card ini bisa kita setting lagi. Contohnya, kita bisa ngubah background color dari card. Kalau secara default kan warnanya putih nih, kita bisa ubah background colornya. Caranya, kita tinggal tambah sebuah kelas aja di sini nih, div class card, spasi, apa yang mau dipengenin, kita bisa pakai contohnya bg dark, save, refresh. Tuh, backgroundnya berubah jadi dark atau hitam, tulisannya nggak kelihatan. Kita bisa kasih style lagi, text light atau text white, save, refresh. Tuh, tulisannya jadi warna putih. Background bisa kita setting, tulisan bisa kita setting. Nah, selain dark kita bisa yang lain juga, misalnya success, save, refresh. Tuh, intinya begitu teman-teman, kita bisa setting background color dari card, bisa juga setting warna teksnya atau text colornya. Selain background color, kita bisa setting juga warna bordernya. Jadi sebelumnya aku bakal balikin ke default dulu. Defaultnya ini BG Success sama text white dihapus.
save, refresh, kembali ke semula. Nah, secara default kan warna abu-abu gini, kita bisa setting juga border colornya. Nah, kita tinggal tambah sebuah kelas border, misalnya mau primary biar warna biru, save, lihat abu-abu, refresh tuh garisnya berubah jadi warna biru. Selain itu bisa juga pakai warna lain, success kah, save, refresh tuh jadi hijau, terus info, save, refresh jadi warna biru muda, dan lain-lain. Teman-teman bisa otak-atik sendiri, yang mana intinya kita cuman butuh panggil kelas baru border info. Wah, sorry, bukan border info, border apa aja, terus infonya terserah mau apa, sukses kah, mau primary, mau info, mau dark, mau light, terserah. Sebenarnya ini kan kelas CSS yang udah dibikin ini stylingnya, warnanya. Sebenarnya kalau misalnya mau colornya nggak termasuk yang info, sukses, primary, dan lainnya, kita bisa bikin color sendiri. Nah, caranya di style ini aja, style width-nya 18 rem, tambah lagi border color red misalnya, save, refresh tuh bordernya bisa kita ubah warnanya, bisa juga pakai style CSS biasa atau kelas yang udah dibikinin sama Bootstrap. Oke, aku balikin dulu ke semula, save, refresh, udah balik ke semula. Next, kita udah selesai bikin cardnya, udah berhasil kayak begini. Sekarang kita mau ngatur width atau ukuran dari card ini. Yang sebelumnya kita setting pakai style width 18 rem, ini nggak bagus karena kita mau pakai responsive web design. Ini benar-benar nggak bagus caranya. Nah, cara yang bagus gimana? Cara yang bagus kita bisa pakai metode column Bootstrap. Caranya, jadi untuk awalnya aku bakal hapus style ini dulu, hapus, save, dan lihat hasilnya pasti jadi 100% lebarnya tuh. Oke, ini kita cut aja, yang bakal kita paste lagi nanti, cut. Nah, save dan refresh udah kosong. Nah, sekarang karena kita pakai metode kolom, kita mau tentuin dulu nih di dalam satu baris itu ada mau ada berapa produk, mau 4 kah, mau 3 kah, mau 2, terserah. Nah, untuk aku sendiri, aku bakal bikin satu baris butuh 3, bukan butuh tapi satu baris nampilin 3 produk. Nah, cara ngitungnya teman-teman ingat, cara ngitungnya pakai metode yang aku udah jelasin di pembahasan tentang Bootstrap container, yaitu 12 dibagi berapa kolom yang diinginkan. Aku kan mau 3 nih, jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi kita bisa pakai kelas div kelas call des 4. Kayak begitu, enter. Di dalam div itu kita paste aja, save, dan refresh. Nah, jadi deh, ini produk kita berupa atau berukuran 4 kolom. Ternyata 4 kolom ini gede banget ya teman-teman. Aku cancel, aku nggak jadi pakai 4 kolom karena kegedean. Aku mau jadinya di dalam satu baris ada 3 produk. Kayak tadi ngitungnya 12 kolom, 12 dibagi pengen 3 kan, pengen 4 kan, jadi 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi kita bisa pakai call des 3, enter, paste, save, refresh. Nah, ini produk aku dengan ukuran 3 kolom. Sekarang kita lihat, kita buktikan bener nggak hasilnya jadi ada 4 produk dalam satu baris. Caranya tinggal copy paste aja yang ada di sini, copy, enter enter, paste, 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 save, hasilnya refresh. Sorry, ada yang lupa, ternyata aku lupa nambahin sebuah kelas yang namanya row, makanya ini nggak ke samping malahan ke bawah, jadi aku back lagi. Sorry teman-teman, ini aku hapus lagi, kayak back-backin lagi kayak semula biar teman-teman nggak bingung nambahin kelas row-nya di mana. Jadi aku bikin kayak semula. Nah, sebelum kita bikin div
kelas call 4 tadi, kelas call 3, kita bikin sebuah div dengan kelas row supaya dia bisa nyamping, bukan ke bawah kayak gini tapi nyamping. Nah, habis di dalam row kita enter, di dalamnya baru deh kita bikin. Tadi aku mau satu baris 4 kan, jadi 12 bagi 4 3. Div kelas call des 3, terus di dalamnya enter, paste, save. Sorry, ini ternyata udah kebikin, aku cut aja, jadi aku rapin dulu. Nah, div class row, di dalamnya baru ada call 3, terus card, save, refresh. Tuh, sekarang tinggal copy paste sebanyak apapun yang diinginkan. Copy, ingat ya, kopinya mulai dari call 3 ini, bukan dari row tapi call 3. Copy, enter paste, enter paste, enter paste, enter paste, enter paste, save, refresh. Tuh, teman-teman lihat hasilnya, ternyata benar, satu baris ada 4 produk. Kalau misalnya udah 4 produk, bakal dilanjutin ke bawah. Tuh, cuman ini belum aku styling ya, ada margin bottom di bawahnya, belum aku styling, bisa kita styling nanti. Jadi kayak begitu intinya. Daripada pakai style width 18 rem tadi, kita lebih bagus pakai yang metode kolom, karena dengan metode kolom kita bisa membuat responsive web design nantinya. Kayak gini misalnya. Sebentar nih, kok nggak mau ke atas. Nah, ini toggle. Tuh, ini kan nggak bagus nih, karena kita belum setting responsifnya. Jadi dengan kolom ini kita bisa setting responsifnya abis ini ya. Sekarang kita mau bikin versi responsifnya kayak yang udah-udah, caranya sama aja, gampang banget. Oke, sebelum itu aku bakal ngapus 2 yang terbawah ini dulu, kita fokus di satu baris yang pertama aja, yaitu 4 produk ini. Jadi aku bakal hapus 2 ini, 1 aku hapus. Teman-teman kalau mau ngapus hati-hati ya, ngapusnya harus dari mulai div call 3 sampai tutupnya, biar nggak error tampilannya. Oke, udah aku hapus sebanyak 2, save dan refresh. Cuman ada 4. Nah, sekarang kita mau bikin responsifnya. Kita tentuin dulu. Untuk ukuran large, aku mau dia satu baris ada 4 produk. Ketika ukuran berubah jadi medium, aku mau satu baris ada masih 4 juga apa ya? Nanti kita lihat lagi. Sekarang kita anggap aja mau 4 juga. Terus pas small, aku mau satu baris cuman ada 2, terus pas extra small atau ukuran HP, aku mau satu baris cuman ada 1 produk. Oke, gimana caranya? Kayak yang udah-udah, kita cuman perlu bikin ini, kita ganti, mana dia? Nah, ini call 3, kita kan mau kelas call 3 ini cuman berlaku di large, yang mana satu baris ada 4 produk untuk tampilan large aja. Jadi aku butuh nambahin call des lg 3. Nah, kita implementasiin ke semuanya. lg save, refresh. Oke, gak ada yang berubah. Sekarang kita coba kecilin. Nah, ketika udah nggak LG lagi, dia bakal nyusun satu baris, satu produk. Berarti kita udah berhasil setting responsif untuk ukuran layar large aja. Sekarang kerjaan kita adalah ngeset medium. Nah, untuk medium aku pengen satu baris ada 3 produk aja. Nah, satu baris ada 3 produk, sekarang kita set lagi. Tadi kan udah nih call LG des 3, yaitu hasilnya satu baris ada 4 produk. Karena kita mau untuk ukuran medium adalah satu baris ada 3 produk, jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, kita bakal bikin call berlaku di medium, jadi MD 4. Nah, kita copyin ke semuanya produk itu. Copy, paste, paste, paste. Oke, save dan refresh. Ini masih large, kita kecilin jadi medium. Tuh, ketika layarnya medium, satu baris cuman 3 produk aja.
kita kecilin lagi supaya jadi small. Nah, untuk small ukurannya masih satu baris satu produk. Kita nggak mau itu, kita mau satu baris dua produk. Nah, untuk ukuran small, balik lagi ke atas. Nah, ingat cara ngitungnya sama kayak tadi. 12 dibagi 2 karena mau satu baris ada 2 produk. Jadi 12 bagi 2 sama dengan 6. Jadi kita kasih call dash sm dash 6. Kita copyin ke semuanya. Copy, paste, 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 save dan refresh. Nah, jadi deh satu baris ada 2 produk aja. Coba kita back ke medium, satu baris ada 3, kita ke large, satu baris ada 4, medium ada 3, small ada 4. Sekarang mau ukuran extra small atau HP, kecilin lagi. Ternyata udah, kita nggak perlu setting-setting lagi karena secara defaultnya satu baris satu produk. Jadi kita nggak perlu bikin call 12, langsung aja terima bersih dari Bootstrap, udah disettingin kayak begitu. Oke teman-teman, jelas ya penggunaan card untuk responsive web design. Kita tinggal main-main kelas kolumnya ini aja. Ingat, yang harus dipahami adalah 12 dibagi berapa pengennya, itulah kelas yang mau kita pakai, kelas kolumnya. Ya, segitu aja yang bisa aku bahas di video ini teman-teman. Kita udah berhasil belajar mengimplementasikan card ke dalam website kita dan membuat card ini responsif dengan menggunakan kelas kolom. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, silakan like video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa hidupin notifikasi biar dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Dan jika teman-teman ngerasa video ini berguna untuk menambah pengetahuan, silakan di-share biar teman-teman kalian bisa nonton video ini juga dan bertambah pengetahuannya. Oke teman-teman, makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.